Alur dari season 1, movie, dan season 2 dari anime Demon Slayer akan diceritakan di video ini. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Kalian siap ya? Silahkan ditonton videonya. Season 1. Kisah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba pada dasarnya dimulai dengan rumor dan legenda mengenai keberadaan iblis pemakan manusia yang diketahui berkeliaran di malam hari dan para korps pemburu iblis yang datang untuk memburu mereka. Rumor mengenai keberadaan mereka terus ada selama ratusan tahun, dari zaman Edo hingga era Taisho, yaitu tahun 1920-an. Berdasarkan banyaknya rumor dan legenda tersebut, banyak orang percaya akan keberadaan mereka. Namun lebih banyak lagi yang tidak percaya dengan legenda tersebut. Di antara orang-orang yang tidak percaya akan peristiwa tersebut, Kamado Tanjiro termasuk di antaranya. Kamado Tanjiro pada dasarnya adalah seorang anak paling tua dari keluarga penjual kayu bakar yang tinggal di gunung. Ayahnya telah meninggal dan dia tinggal bersama ibu dan kelima saudaranya. Karenanya sebagai saudara paling tua, untuk menafkahi seluruh keluarganya, dia mesti mengumpulkan kayu bakar dan turun gunung untuk menjualnya. Dan ini tentunya dia lakukan rutin setiap hari hingga suatu saat dia menjual kayu bakar terlalu sore. Ketika dia akan mendaki gunung untuk pulang, salah satu orang yang dia kenal mencegahnya dan mengatakan kalau iblis berkeliaran di malam hari, dan kemudian menyuruh Tanjiro untuk menginap sementara di rumahnya. Dan Tanjiro kemudian menurutinya. Keesokan harinya dia lalu kembali ke rumahnya dan melihat kalau keluarganya telah dibantai habis oleh iblis. Satu-satunya yang selamat adalah Nezuko yang detak jantungnya masih terdengar. Namun ketika Tanjiro berusaha untuk mendapatkan pertolongan, Nezuko berubah menjadi iblis. Dia pun menyerang Tanjiro dan Tanjiro berusaha sebisa mungkin untuk menahan serangan adiknya tersebut. Di tengah pergumulan tersebut, seorang pemburu iblis bernama Tomioka Gyu langsung berusaha menolong Tanjiro dan menebas kepala Nezuko. Namun Tanjiro menggunakan seluruh kekuatannya berhasil menyelamatkan Nezuko adiknya. Gyu lalu melihat kalau Nezuko ternyata mampu menahan dirinya untuk tidak memakan saudaranya, walaupun telah menjadi iblis, dan bahkan melindunginya dari Gyu. Gyu kemudian mengirim mereka berdua kepada Urokodaki Sakonji, gurunya dan bekas pilar air di korps pemburu iblis. Dan Tanjiro pun dilatih dan digembleng oleh Urokodaki. Dia dilatih setiap hari dalam berbagai macam hal, dari mulai ilmu berpedang, nafas, dan juga mengenai para iblis dan identitas mereka. Hingga akhirnya kemudian dia lulus dari pelatihan Urokodaki dan lalu diuji di seleksi akhir yang diadakan oleh korps pemburu iblis di Gunung Sagiri. Gunung Sagiri ini adalah tempat di mana beberapa iblis berhasil ditangkap oleh para pemburu iblis dan lalu dikurung menggunakan tanaman bunga wisteria yang merupakan bunga yang dibenci oleh para iblis dikarenakan racun yang ada di dalamnya. Pada seleksi ini, Tanjiro berhasil bertahan hidup hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dan sebagai hadiah, tidak hanya dia memperoleh keanggotaan di korps pemburu iblis, dia juga mendapatkan pedang yang dikenal dengan sebutan pedang Nichirin, yang khusus dikirim beberapa hari kemudian. Pedang ini adalah satu-satunya pedang yang dibuat menggunakan bahan khusus sehingga iblis bisa dibunuh menggunakan pedang ini. Setelah dia memperoleh seragam dan juga pedang Nichirin, dia lalu bertualang bersama Nezuko yang tinggal di dalam tas kotak kayu dan membasmi iblis bersama-sama. Pada misi pertamanya, Tanjiro dikirim untuk membasmi iblis yang telah membunuh beberapa wanita muda. Tanjiro sebelumnya telah diingatkan oleh Urokodaki Sakonji kalau iblis memiliki kemampuan tidak masuk akal mirip sihir yang dikenal dengan sebutan Blood Demon Art atau seni darah iblis. Dan iblis pertama yang Tanjiro hadapi ini pada dasarnya menggunakan seni darah iblis di dalam pertempuran. Iblis ini mampu membagi dirinya menjadi 3 dan tidak hanya itu, bahkan berenang di daratan. Iblis ini kemudian dikenal sebagai iblis rawa walaupun beroperasi di daerah pemukiman. Dengan berenang melalui media daratan inilah dia mampu menculik para gadis setiap malam. Dengan bantuan Nezuko, Tanjiro pada akhirnya berhasil mengalahkan iblis yang satu ini. Ketika Tanjiro ingin menginterogasi iblis yang ada di hadapannya mengenai keberadaan Kibutsuji Muzan yang merupakan induk dari para iblis dan iblis pertama yang pernah lahir, iblis ini lebih memilih untuk melawan daripada menyebutkan mengenai dirinya karena rasa takutnya akan Kibutsuji Muzan, dan Tanjiro terpaksa menghabisinya. Setelah misi pertamanya ini, Tanjiro kemudian dikirim ke Asakusa, Tokyo.
Tempat ini adalah metropolitan dan sangat berbeda dengan desa kaki gunung yang seringkali Tanjiro kunjungi dikarenakan betapa ramainya tempat ini bahkan di malam hari. Karenanya dia kebingungan ketika pertama kali berada di kota. Namun kemudian Tanjiro berhenti kebingungan ketika dia mencium aroma yang familiar. Seperti yang kita tahu, Tanjiro memiliki penciuman yang luar biasa tajam dan dia mampu mengenali emosi dari seseorang hanya melalui indera penciumannya saja. Aroma ini juga dia endus ketika dirinya menemukan seluruh keluarganya dibantai habis. Aroma ini adalah aroma dari Kibutsuji Muzan, dan Muzan jelas sekali ada di depannya di keramaian kota Asakusa. Tanjiro langsung melakukan konfrontasi di tengah keramaian. Namun ternyata Muzan membawa dua manusia lainnya, seorang perempuan muda dan anak kecil, dan keduanya menganggap Muzan sebagai keluarga mereka sendiri. Hal ini tentu saja menjelaskan kenapa selama ratusan tahun Muzan tidak pernah bisa ditemukan oleh para pemburu iblis, dikarenakan dia ikut menyamarkan dirinya di antara para manusia lainnya. Melihat ada pemburu iblis, Muzan langsung mencakar salah satu orang yang ada di sekelilingnya dan menjadikannya iblis. Hal ini tentu saja membuat Tanjiro mau tidak mau harus menolong orang tersebut. Dalam kekacauan yang terjadi, datanglah dua iblis lainnya, yaitu Tamayo dan Yushiro. Menggunakan Blood Demon Art miliknya atau seni darah iblis miliknya, Tamayo menggunakan kemampuan ilusi dan obat-obatan yang dia miliki dan lalu mengamankan orang yang telah menjadi iblis tersebut. Tamayo lalu menyuruh Tanjiro dan juga Nezuko untuk mendatangi tempat tinggalnya dan dia pun mengikuti saran Tamayo walaupun Tamayo dan Yushiro iblis. Sementara itu di sisi lain, Kibutsuji Muzan langsung menyadari sesuatu dari pemburu iblis yang dia temui sebelumnya. Pemburu iblis yang dia temui tersebut memiliki anting-anting Hanafuda, sama seperti pemburu iblis yang sebelumnya pernah hampir membunuh Muzan beberapa ratus tahun yang lalu. Muzan pun kemudian menugaskan dua iblis pelacak terbaik yang dia miliki, yaitu iblis Temari Susamaru dan iblis panah untuk melacak keberadaan Tanjiro. Oke, kembali ke sudut pandang Tanjiro. Tanjiro dan Nezuko kemudian tiba di kediaman Tamayo yang ternyata dilindungi keberadaannya menggunakan seni darah iblis milik Yushiro. Dalam pertemuan mereka ini, Tamayo kemudian membicarakan kemungkinan untuk mengembalikan Nezuko menjadi manusia dan menyuruh Tanjiro untuk mengumpulkan darah para iblis supaya bisa diteliti oleh Tamayo yang ternyata seorang dokter. Semakin kuat iblis, maka semakin dekatlah dia dengan Muzan dan semakin bermanfaatlah darah yang Tamayo peroleh. Namun sebelum penjelasan terjadi lebih jauh, kediaman Tamayo diserang oleh iblis Temari dan iblis panah tersebut. Tanjiro dan Nezuko kembali bekerja sama untuk mengalahkan kedua iblis tersebut dan pada akhirnya kedua iblis tersebut berhasil dikalahkan dengan kerjasama dari Tamayo dan juga Yushiro. Namun Tanjiro terluka lumayan parah sehingga dia mesti melanjutkan misi dalam keadaan terluka. Setelahnya, misi selanjutnya diberikan kepadanya, sebuah rumah mencurigakan yang terletak di tengah hutan menjadi penyebab orang menghilang. Namun di tengah jalan dia menemukan seorang anak memalukan berambut pirang yang dari awal hanya berteriak ketakutan dan ingin menikahi perempuan di depannya karena dia takut akan mati sebentar lagi. Tanjiro lalu memisahkan pemuda tersebut dari perempuan yang dia lecehkan dan lalu melihat identitasnya sebagai pemburu iblis. Terlepas kalau Tanjiro merasa agak jijik akan pemuda tersebut pada akhirnya Tanjiro seret untuk ikut memburu iblis bersamanya. Nama pemuda tersebut adalah Agatsuma Zenitsu. Di rumah yang menjadi tujuannya, dia lalu melihat ada dua orang anak menunggu di luar rumah dalam keadaan ketakutan. Kedua anak tersebut lalu memberitahu Tanjiro dan juga Zenitsu kalau rumah tersebut adalah rumah iblis dan saudara mereka diculik dan terjebak di dalam rumah tersebut. Mereka pun semakin yakin dengan kabar kedua anak tersebut setelah mereka melihat tubuh tak bernyawa terlempar dari dalam rumah. Melihat keadaan ini, Tanjiro langsung menyeret Zenitsu memasuki rumah tersebut dan anak yang di luar ternyata ikut masuk bersama mereka karena ketakutan akan kotak yang dititipkan Tanjiro yang berisi Nezuko. Walaupun mereka masuk bersama-sama, mereka pada akhirnya terpisah dikarenakan seni darah iblis yang dimiliki oleh sang iblis mampu menata ulang formasi ruangan di rumah tersebut. Zenitsu tentu saja panik karena dia tidak bersama dengan Tanjiro dan justru harus melindungi anak yang ada bersama mereka. Dalam ketakutannya ini, Zenitsu lalu bertemu dengan seorang pemuda yang memakai topeng kepala babi hutan dan bersenjatakan dua pedang Nichirin yang bergerigi mirip seperti gergaji.
Pemuda bernama Hashibira Inosuke ini langsung menyerbu iblis Suzumi yang menggunakan alat musik untuk menggerakkan letak ruangan di dalam rumahnya, dan Inosuke kemudian berpindah ke tempat lainnya. Dia lalu menemukan iblis lainnya yang mencium aroma mareci dari sang anak yang terjebak di sana dan kemudian membunuh iblis bertubuh gemuk tersebut. Sementara di tempat lainnya, Zenitsu juga bertarung dengan iblis yang memiliki lidah panjang dan bergerak seperti binatang buas, dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya dalam keadaan tertidur. Setelahnya, Tanjiro lalu bertemu dengan iblis Suzumi dan melawannya. Iblis Suzumi lalu mengungkapkan identitas aslinya sebagai bekas iblis bulan bawah nomor 6 dan lalu melawan Tanjiro dalam duel 1 lawan 1. Duel ini sangat unik dikarenakan iblis Suzumi ini mampu menggerakkan ruangan menggunakan alat musik yang ada di tubuhnya. Namun Tanjiro pada akhirnya berhasil mengalahkan iblis tersebut. Setelahnya, Tanjiro dan anak yang terjebak di dalam lalu keluar dari rumah tersebut pasca mengalahkan sang iblis Suzumi dan melihat kalau Zenitsu dipukuli oleh Inosuke karena dia berusaha melindungi iblis yang ada di dalam kotak yang sering dibawa Tanjiro. Melihat Zenitsu dihajar, Tanjiro lalu bertarung dan berduel melawan Inosuke. Tanjiro pada akhirnya berhasil melumpuhkan Inosuke dengan menggunakan tandukan kepalanya yang memang memiliki tengkorak keras seperti batu. Setelah mengubur korban para iblis, Inosuke, Tanjiro dan juga Zenitsu keluar dari hutan dan langsung pergi ke penginapan yang memiliki lambang Wisteria alias lambang korps pemburu iblis. Baik itu Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke masing-masing patah tulang rusuk, dan kebanyakan tulang patah terjadi karena pertarungan mereka satu sama lain. Namun Inosuke merasa kepalanya yang ditanduk oleh Tanjiro jauh lebih sakit dari rusuknya yang patah. Dan setelah peristiwa ini, mereka bertiga pun beristirahat di penginapan tersebut lumayan lama dikarenakan luka mereka yang lumayan parah. Setelah mereka sembuh, mereka bertiga lalu ditugaskan untuk memburu iblis di tempat baru. Tempat ini bernama Gunung Natagumo dan banyak kasus orang-orang yang hilang di gunung ini. Zenitsu ketakutan mendengar suara histeris di gunung tersebut di dalam perjalanan dan memilih untuk tidak meneruskan perjalanan. Pada akhirnya, Tanjiro dan Inosuke sajalah yang meneruskan perjalanan ke gunung. Setibanya mereka berdua di sana, mereka langsung menemukan para pemburu iblis telah tiba. Namun keadaan mereka sendiri pun tidak bagus karena para iblis ternyata bekerja sama secara terorganisir di sana. Dia lalu bertemu para pemburu iblis lainnya yang ternyata menyerang mereka, dan Tanjiro bisa melihat kalau mereka dikendalikan oleh benang. Inosuke pun lalu membebaskan mereka, tapi sisa benang yang ada pada akhirnya mematahkan leher mereka satu persatu. Murata, salah satu orang yang mereka bebaskan, lalu membantu mereka menahan korps pemburu iblis sehingga Tanjiro dan Inosuke bisa maju melawan iblis yang mengendalikan para pemburu iblis tersebut. Sementara itu di sisi lain, Zenitsu yang ketakutan pada dasarnya tidak mau maju menaiki gunung. Namun dia kemudian ingat kalau Tanjiro membawa Nezuko bersamanya. Zenitsu pun pada akhirnya mau tidak mau mengejar Nezuko, namun kemudian dia tiba di sisi lain gunung dan tidak bertemu dengan Inosuke dan juga Tanjiro. Pada sisi lain Gunung Natagumo tersebut, Zenitsu lalu menemukan makhluk aneh mirip laba-laba, namun dengan kepala seperti manusia yang tentu saja membuatnya kaget dan ketakutan. Zenitsu pun tidak sadar kalau dirinya telah digigit oleh laba-laba dan ini tentu saja membuatnya shock hingga dirinya pingsan. Dan seperti yang kita tahu, Zenitsu ketika tidur maka kekuatan aslinya keluar. Dalam pertarungan melawan iblis yang memiliki rupa mirip laba-laba asli ini namun dengan kepala manusia, Zenitsu berhasil menang dengan kekuatan nafas petir pertamanya yang dia lakukan 6 kali lipat. Meskipun begitu, dia telah terkena racun dan pada akhirnya tergeletak dan berusaha memperlambat aliran racun di tubuhnya menggunakan napas petirnya. Oke, sekarang kita pindah ke markas para pemburu iblis. Kelihatan sekali kalau di Gunung Natagumo keberadaan iblis bulan yang merupakan bawahan langsung dari Kibutsu Jimuzan ada di sana. Karenanya kemudian 2 hashira pun atau 2 pilar pun dikirim. Pilar air yaitu Tomio Kagyu dan pilar serangga Shinobu Kocho. Shinobu Kocho setibanya di Gunung Natagumo langsung mendatangi tempat Zenitsu berada dan mengobatinya. Sedangkan para korps divisi medis langsung mendatangi para manusia yang telah dijadikan laba-laba dan mengobati mereka satu persatu. Di sisi lain, Tanjiro sebelumnya berhasil mengalahkan iblis benang, sedangkan Inosuke lumayan kesusahan melawan salah satu iblis laba-laba lainnya.
Iblis ini memiliki fisik tinggi besar dan kekuatan luar biasa. Tanjiro langsung maju dan menemukan seorang iblis yang memiliki rupa seperti anak kecil dan memiliki nama Rui. Terlepas wujudnya yang seperti anak kecil, iblis tersebut ternyata sangatlah kuat. Hanya dalam beberapa langkah dia berhasil menculik dan mendapatkan Nezuko yang berusaha melindungi Tanjiro dan langsung menggantungnya di langit. Iblis tersebut juga berhasil memotong pedang Tanjiro dan Tanjiro bahkan tidak mampu menembus kulit lehernya. Dalam keadaan putus asa dan melihat maut di depannya, dia kemudian mengubah nafas pusaran air yang dia miliki dan menggantinya dengan nafas warisan keluarganya, yaitu nafas api yang juga dikenal sebagai Hinokami Kagura alias tarian dewa api. Tanjiro pada akhirnya berhasil menembus kulit Rui dan dengan bantuan seni darah iblis Nezuko, dia hampir memotong lehernya. Namun Rui dengan cerdik memotong lehernya sendiri. Pada akhirnya, Giyu yang sebelumnya membantu Inosuke mengalahkan iblis laba-laba bertubuh raksasa lalu datang dan mengalahkan Rui hanya dengan sekali serangan saja. Pasca peristiwa ini, Shinobu Kocho sang pilar serangga juga menyusul Tomioka Giyu dan langsung menyerang Nezuko karena jelas sekali kalau Nezuko adalah iblis. Tanjiro berusaha menghentikan usaha Shinobu untuk menghabisi Nezuko. Namun kemudian salah satu murid dari Shinobu Kocho yaitu Kanao melutut kepala Tanjiro sehingga dirinya tidak sadarkan diri. Saat dia terbangun, dia langsung berada di hadapan para Hashira alias para pilar dan juga Ubuyashiki, kepala dari seluruh divisi Demon Slayer. Mayoritas para pilar atau para Hashira ternyata tidak suka dengan keberadaan Nezuko karena seperti yang kita tahu, banyak dari para pilar bahkan membunuh kerabat mereka sendiri ketika mereka telah menjadi iblis. Namun ternyata Ubuyashiki memberikan pengecualian kepada Nezuko. Sanemi, pilar angin, bahkan melukai Nezuko dan tidak hanya itu berusaha memancing Nezuko dengan darah, namun ternyata Nezuko tidak terpanggil oleh pancingan Sanemi. Melihat bukti kalau Nezuko tidak menyerang mereka akibat aroma darah dan tidak berusaha memakan Sanemi, maka para Hashira pun pada akhirnya tidak keberatan dengan keputusan Ubuyashiki. Pasca pertemuan dengan para Hashira dan setelah Tanjiro menanduk Sanemi karena dia melukai Nezuko, Tanjiro langsung dikirim ke kediaman kupu-kupu untuk diobati. Divisi medis yang diketuai oleh pilar serangga Shinobu Kocho. Di sana dia bertemu kembali dengan Inosuke, Zenitsu, dan juga Murata yang terluka dan ikut dirawat dalam waktu yang cukup lama. Tanjiro lalu bertemu dengan Shinobu dan ingin menanyakan mengenai nafas api atau nafas matahari yang diwariskan keluarganya. Shinobu yang tidak mengetahui mengenai nafas tersebut lalu mengarahkannya kepada keluarga yang turun-temurun mewariskan nafas api, yaitu keluarga Rengoku yang merupakan salah satu pilar di korps pemburu iblis. Alur Demon Slayer Movie Infinity Train. Setelah Zenitsu, Inosuke, dan Tanjiro benar-benar sembuh, mereka pun lalu dikirimkan untuk misi lainnya. Misi kali ini adalah untuk menindaklanjuti laporan mengenai hilangnya puluhan hingga ratusan penumpang kereta. Di dalam kereta, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu lalu bertemu dengan Rengoku Kyojuro, sang pilar api yang ditugaskan untuk misi yang sama. Tidak lama setelah bertemu, Tanjiro langsung menanyakan mengenai nafas matahari dan jawaban dari Rengoku adalah dia tidak tahu apapun mengenai nafas tersebut. Tidak lama, iblis bekas bulan bawah pertama yang ternyata telah menyatukan tubuhnya dengan kereta lalu membuat seluruh orang yang ada di kereta tertidur, termasuk juga Rengoku, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu. Ternyata Enmu, iblis yang ada di kereta tersebut, adalah satu-satunya iblis bulan bawah yang Muzan ampuni dan berikan darah berlebih. Setelah mendapatkan power up melalui darah yang diberikan kepadanya, Enmu kemudian ditugaskan untuk membunuh para pemburu iblis, terutama iblis dengan anting Hanafuda, dengan kata lain Tanjiro. Dan setelahnya dirinya beroperasi di atas kereta uap dan memangsa para penumpang kereta. Pasca pertemuan Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, dan juga Rengoku, mereka tiba-tiba saja langsung tertidur di dalam kereta bersama para penumpang lainnya. Masing-masing dari mereka diberikan mimpi ideal yang mereka inginkan. Tanjiro berkumpul kembali dengan keluarganya yang telah meninggal. Rengoku diperlihatkan masa lalu dirinya dengan adiknya dan ayahnya. Zenitsu bermimpi hidup bahagia bersama Nezuko, dan Inosuke menjadi pemimpin petualang. Para manusia yang ditugaskan oleh Enmu dan dia jadikan budak kemudian ditugaskan untuk mencari inti para pemburu iblis di kereta dan menghabisi mereka dengan menghancurkan inti tersebut. Namun masing-masing dari para pemburu iblis menolak orang-orang yang memasuki mimpi mereka tersebut dengan cara unik mereka masing-masing.
Tanjiro akhirnya menyadari kalau dia sedang bermimpi, langsung keluar dengan menyayat lehernya sendiri dan dia pun berhasil sadar. Dia mencoba membangunkan yang lain sementara meng-knock out alias meng-KO para budak Enmu yang mencoba membunuh mereka semua. Nezuko yang berada di dalam kotak kayu cukup lama akhirnya keluar dan berhasil membangunkan mereka satu persatu. Setelah berhasil bangun, Rengoku langsung menugaskan Tanjiro dan Inosuke untuk mencari leher dari iblis yang menguasai kereta, sementara Rengoku, Zenitsu, dan Nezuko melindungi para penumpang supaya tidak terluka dari serangan-serangan tentakel iblis. Tanjiro pun lalu bertarung dengan Enmu dan menemukan kalau leher Enmu walaupun bisa dipotong, dia tidak bisa mati sama sekali. Dugaan awal Inosuke ternyata benar kalau Enmu telah menyatukan dirinya dengan kereta sehingga lokomotif menjadi kepalanya dan sambungan antara lokomotif dengan gerbong adalah lehernya. Tanjiro pada akhirnya berhasil memotong leher iblis ini dan mengakhiri teror kereta iblis Enmu. Meskipun begitu, Tanjiro terluka lumayan parah dikarenakan masinis yang histeris menusuknya. Setelah menyangka kalau semuanya selesai dan para penumpang kereta berhasil diselamatkan, hal mengejutkan terjadi. Salah satu dari iblis bulan, dan tidak hanya itu, iblis bulan atas nomor 3, Akaza, muncul dan menyerang mereka. Baik itu Inosuke, Tanjiro, dan Zenitsu kelelahan dan terluka parah. Maka Rengoku Kyojuro pada akhirnya menghadapi iblis bulan atas nomor 3 tersebut. Dan duel 1 lawan 1 antara Rengoku dengan Akaza pun akhirnya terjadi. Pada pertarungan ini, baik itu Rengoku dan Akaza terlihat memiliki skill bertarung yang kurang lebih sama. Sayangnya sebagai iblis, Akaza lebih unggul dikarenakan daya tahan dan kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Pada akhirnya keunggulan ini terlihat jelas ketika durasi pertarungan yang terjadi menjadi jauh lebih lama. Manusia biasa akan merasa lelah dan memiliki stamina yang terbatas. Tidak hanya itu, Rengoku juga kehilangan banyak darah akibat serangan-serangan Akaza, dan karenanya Akaza secara perlahan unggul dan mampu melampaui Rengoku dalam duel mereka. Setelah melihat peluang, Akaza lalu menusuk perut Rengoku menggunakan tangannya hingga menembus punggungnya. Dan dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, Rengoku lalu berusaha menahan tangan Akaza di perutnya supaya dia tidak bisa melarikan diri karena sebentar lagi matahari akan terbit. Akaza lalu sekuat diri melepaskan dirinya dan pada akhirnya berhasil melarikan diri di saat-saat terakhir. Tanjiro yang marah lalu melemparkan pedang Nichirinnya dan lemparan pedang tersebut berhasil menusuk Akaza. Sambil meneriakkan bahwa Akaza pengecut karena dia melarikan diri setelah membunuh Rengoku. Pasca peristiwa ini, semua Demon Slayer alias pemburu iblis yang ada di sana sangat marah dengan apa yang terjadi dengan Rengoku. Baik Zenitsu dan Inosuke menangis keras dengan apa yang terjadi padanya, dan Tanjiro menyadari kalau iblis bulan atas memiliki kondisi fisik yang jauh berbeda dengan manusia biasa hingga hampir mustahil untuk mengalahkan mereka dengan cara biasa. Setelah peristiwa ini, mereka pun berlatih keras supaya bisa mengalahkan para iblis bulan atas. Season 2 Entertainment District Arc. Pasca kematian Rengoku, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke memulihkan diri mereka di kediaman kupu-kupu dan berupaya melatih dan memperkuat diri mereka hingga pada akhirnya mereka sembuh. Suatu hari, pilar suara Tengen Uzui datang ke kediaman kupu-kupu dan ingin membawa para perempuan dari kediaman tersebut untuk dijadikan agen-agennya, dikarenakan ketiga istrinya yang dikirimkan ke distrik hiburan Yoshiwara tidak pernah mengabarkan apapun lagi kepadanya, dan dia khawatir akan keselamatan istri-istrinya tersebut. Dikarenakan Uzui terlihat seperti memaksa para perempuan di sana dan kelihatan seperti akan menculik mereka, maka Tanjiro menyerang Uzui. Namun Uzui dengan terampil menghindari tandukan Tanjiro. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke lalu mengajukan diri mereka untuk menjadi sukarelawan, dan tanpa punya banyak pilihan, Uzui pun pada akhirnya membawa mereka dan mendandani mereka seperti perempuan supaya bisa menyusup ke masing-masing rumah prostitusi di Yoshiwara. Tujuan mereka tentu saja menemukan keberadaan para istri Uzui yang berhenti memberikan pesan kepada Uzui setelah mereka menyamar di sana. Masing-masing Zenitsu, Inosuke, dan Tanjiro dikirim ke rumah yang berbeda-beda. Orang yang pertama melakukan konfrontasi langsung dengan iblis yang ternyata adalah iblis bulan atas di Yoshiwara adalah Zenitsu yang dikirim ke rumah Kyogoku. Dia menemukan kalau seorang oiran kelas atas bernama Daki menjewer seorang anak sehingga daun telinganya hampir robek dan berdarah. Sayangnya, sang iblis membuat Zenitsu tak sadarkan diri saat Zenitsu mencoba untuk menolong anak tersebut.
Ketika dia sadar, Daki alias Warabihime, sang iblis langsung menculiknya menggunakan selendangnya. Di rumah prostitusi lain, Inosuke juga beroperasi dan menyamar menjadi Oiran. Saat dia mengantarkan makanan, dia merasakan kehadiran iblis di atap dan langsung mengejarnya. Menggunakan fleksibilitas tubuhnya, dia lalu memasuki lubang di tanah dan pada akhirnya menemukan para perempuan, termasuk istri dari Tengen Uzui dan bahkan Zenitsu ada di sana. Inosuke lalu bertarung dengan selendang iblis yang merupakan perpanjangan dari iblis Warabihime yang telah dikisahkan ada secara turun-temurun di Yoshiwara, dan tentu saja dibantu oleh Zenitsu yang pada akhirnya tertidur dan kemampuan aslinya keluar. Sementara itu Tanjiro di rumah prostitusi lain juga mencari informasi mengenai istri Tengen Uzui lainnya dengan bertanya kepada Oiran yang hampir pensiun dan menemukan kalau salah satu istri dari Uzui tersebut melarikan diri dari Yoshiwara. Tanjiro pun menyadari kalau alasan melarikan diri ini adalah alasan yang dibuat-buat. Setelah mereka beristirahat, Tanjiro pun mulai bersiap dan menggunakan baju pemburu iblis yang dia miliki. Pada akhirnya, Daki alias Warabihime lalu berusaha memakan Oiran yang hampir pensiun tersebut. Namun kemudian Tanjiro berhasil menyelamatkannya. Duel pun terjadi antara Tanjiro dengan Daki, sang iblis bulan atas yang ternyata merupakan iblis bulan atas nomor 6. Dalam pertarungan ini, Tanjiro pada akhirnya bertarung sekuat tenaga, namun Daki mampu menghancurkan sebagian area dari wilayah Yoshiwara. Tidak hanya itu, kemampuan Daki yang mampu mengubah lehernya menjadi selendang obi pada dasarnya membuat Daki susah untuk dikalahkan karena struktur obi yang fleksibel sehingga lehernya susah untuk dipotong. Nezuko pada akhirnya keluar untuk menolong Tanjiro, namun kali ini transformasi yang dialami oleh Nezuko membuatnya menjadi lebih buas dan menjadi lebih haus darah sehingga dia mesti ditahan karena bau darah membuatnya tak bisa mengendalikan dirinya. Tengen Uzui yang sebelumnya berhasil menemukan Inosuke dan juga para istrinya kemudian ikut datang membantu Tanjiro, dan pada akhirnya Tanjiro dalam pertarungan ini membangkitkan tanda pemburu iblis, namun justru Tengenlah yang berhasil memotong leher Daki dengan mudah. Tengen Uzui yang sejak awal mengetahui kalau Daki ternyata terlalu lemah untuk dinobatkan sebagai iblis bulan atas nomor 6, akhirnya menyaksikan iblis bulan atas sesungguhnya yaitu Gyutaro keluar dari tubuh Daki dan langsung memperbaiki tubuh Daki yang ternyata adiknya sendiri. Pertarungan pun dilanjutkan dengan duel 1 lawan 1 antara Gyutaro dengan Tengen Uzui, dan sekali lagi leher Daki berhasil dipotong di tengah pertarungan mereka. Nah, yang membuat Gyutaro sangat berbahaya tidaklah hanya karena sabit yang dia pakai beracun, namun dia bisa dengan mudah mengatur arah dan fleksibilitas tebasan sabitnya. Selain itu, dia juga sangat cepat dan bahkan jauh lebih cepat dari Tengen Uzui sendiri. Karenanya, Uzui mesti memakai trik-trik ninja seperti memakai bom asap untuk membuat dirinya bisa bertahan dari serangan Gyutaro. Sementara itu, Daki sekali lagi melawan Tanjiro di atap, sementara Gyutaro bertarung melawan Tengen di bawah. Pada pertarungan ini, Gyutaro memindahkan salah satu matanya di dahi Daki sehingga Daki bisa bergerak secara leluasa. Sedangkan Daki sesekali membantu Gyutaro menggunakan selendangnya. Kerjasama kedua iblis tersebut pada akhirnya membuat duel 1 lawan 1 berubah menjadi tag team 2 lawan 2. Pada pertarungan ini, Hinatsuru juga membantu menggunakan kunai beracun, tapi sayangnya Gyutaro hampir membunuh Hinatsuru. Untungnya, Tanjiro berhasil menyelamatkannya. Duel ini pada akhirnya berakhir dengan tidak sadarkan dirinya Tengen Uzui beserta putusnya tangan Uzui oleh Gyutaro, sedangkan di tempat lain, Gyutaro berhasil menusuk tubuh Inosuke yang membawa kepala Daki yang berhasil sebelumnya dipenggal oleh Inosuke. Tapi untungnya berkat kemampuan fleksibilitas dari Inosuke yang luar biasa, Inosuke berhasil menggeser posisi jantungnya sehingga dirinya tidak berada di dalam bahaya akibat tusukan tersebut. Pada akhirnya Tanjiro pun mau tidak mau harus melawan Gyutaro sendirian walaupun dia bukan tandingan Gyutaro. Ketika Tanjiro hampir terbunuh, sekali lagi Tengen Uzui bangun dan menyelamatkan Tanjiro, dan pada akhirnya duel 1 lawan 1 pun terjadi. Di sisi lain, Zenitsu dan Inosuke bertarung melawan Daki, dan pada akhirnya Daki dan Gyutaro berhasil dipenggal secara bersamaan. Di akhir pertarungan, pilar ular Obane Iguro akhirnya berhasil menyusul sebagai bala bantuan walaupun dia sangat telat. Di sisi lain, Nezuko berhasil menawarkan racun yang ada dalam diri Tanjiro, Inosuke, dan juga Tengen Uzui, dan ini menunjukkan bahwa Nezuko adalah kartu as dari para pemburu iblis. Berita kekalahan dari
Iblis bulan atas nomor 6 pada akhirnya sampai kepada Ubuyashiki, dan kekalahan iblis ini pada dasarnya tidak pernah terjadi selama ratusan tahun sehingga Ubuyashiki menganggapnya sebagai tren positif. Di sisi lain, para iblis bulan atas dipanggil secara darurat oleh Muzan dan mereka pun langsung menyadari kalau salah satu dari mereka berhasil dihabisi. Baiklah semuanya, itulah alur Demon Slayer season 1, season 2 dan juga movie. Wong Anime bakal menambah lagi nih pembahasan lainnya mengenai Demon Slayer, jadi stay tune terus di channel ini, oke?